Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir, makrab disapa ulama intelektual, adalah seorang ulama dan intelektual terkemuka dari Muhammadiyah yang dikenal sebagai sosok sederhana namun berwawasan luas. Lahir di Yogyakarta 21 November 1928. Masa kecilnya tumbuh dan dibesarkan di lingkungan masyarakat yang kuat, berpegang pada nilai agama, yaitu di Kampung Kauman. Selama 34 tahun, Azhar Bashir Malang melintang menggeluti studi formalnya di tanah air hingga luar negeri. Putra pasangan Haji Muhammad Bashir dan Siti Jilalah ini memulai pendidikan di Sekolah Rendah Muhammadiyah Suronatan, Yogyakarta. Setahun kemudian, Azhar Bashir berpindah ke Madrasah Al-Falah Kauman dan menyelesaikan pendidikan tingkat menengah pertamanya pada tahun 1944. Pendidikan lanjutan kemudian ditempuhnya di Madrasah Mubalighin Ketiga Tablai School, Muhammadiyah Yogyakarta, dan rampung dalam 2 tahun. Pada masa revolusi, Azhar Bashir bergabung dengan Kesatuan TNI Hizbullah, Batalion 36 Yogyakarta. Pasca kemerdekaan, Azhar Bashir kembali ke bangku studi melalui Madrasah Menengah Tinggi Yogyakarta tahun 1949 dan tamat tahun 1952. Baru kemudian meneruskan ke Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta. Berkat kegigihan yang ditunjang kemampuan ilmu agamanya, Azhar Bashir dipercaya menjadi ketua Pemuda Muhammadiyah. Tatkala lembaga ini baru didirikan tahun 1954, jabatannya mendapat pengukuhan kembali pada Muktamar Pemuda Muhammadiyah di Palembang tahun ke-1956. Tak lama, tugas itu diembannya. Azhar Bashir mendapat beasiswa untuk belajar di Universitas Baghdad, Irak. Fakultas Adab jurusan Sastra adalah bidang yang diambilnya. Dari sini, Azhar Bashir melanjutkan studi ke Fakultas Dar al-Ulum Universitas Kairo, serta belajar Islamic Studies sampai meraih gelar master dengan tesis Nizam al-Miras fi Indonesia, Bane al-Urfa, Asy Syariah al-Islamiyah, Sistem Warisan di Indonesia antara hukum adat dan hukum Islam. Sekembalinya ke Indonesia selama studi di Timur Tengah, Azhar Bashir diangkat sebagai dosen di Universitas Gadjah Mada UGM. Tak hanya bidang keilmuan yang ditekuninya, di lapangan organisasi Azhar Bashir pun aktif terlibat. Bahkan, sejak duduk di sekolah menengah sudah bergiat di Majelis Tabligh Muhammadiyah. Karir berorganisasinya dimulai sebagai juru tulis yang tugasnya mengetik dan mengantar surat. Barulah kemudian Azhar Bashir masuk dalam jajaran pimpinan Pusat Muhammadiyah, yaitu di Majelis Tarjih sampai tahun 1985 pada Muktamar Muhammadiyah di Semarang tahun 1990. Ulama intelektual ini diberi amanah di jajaran Ketua PP Muhammadiyah. Saat memasuki musim haji tahun 1994, pemerintah menunjuknya selaku perwakilan Amirul Hajj Indonesia. Pulang dari Tanah Suci, Azhar Bashir kembali bekerja keras. Dan pada saat yang sama, duduk di beberapa organisasi seperti menjadi salah satu Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI, Pusat Masa Bakti 1990 sampai 1995, anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia, serta anggota MPRI periode 1993 sampai 1998. Kondisi umat pada masa Kej Azhar Bashir pada sosial, pendidikan, politik, dan keagamaan yang melatar belakangi munculnya tantangan politik, akhir Orde Baru, ruang gerak Ormas Islam dibatasi ketat, masih ada kecurigaan pasca asas Tunggal Pancasila, dan peristiwa Tanjung Priok, terjadi perdebatan posisi Islam dalam bingkai negara. Tantangan pendidikan agama cenderung kaku, tekstual, dan terpisah dari ilmu umum. Kualitas serta sarana pendidikan Islam tertinggal, kurang ulama yang tantangan sosial, kesenjangan ekonomi lebar, hasil pembangunan belum merata, kemiskinan masih banyak di kalangan umat, perpecahan dan intoleransi, muncul sikap saling mencurigai antar kelompok, gesekan antar umat beragama, pergeseran nilai, arus modern menjawab tantangan di atas.
H. Azhar Bashir menawarkan jalan tengah, kembali ke sumber asli Al-Quran dan hadis tanpa terikat kaku pada pendapat lama, menghidupkan ijtihad dengan berpegang pada tujuan syariat, kemaslahatan manusia, menyatukan iman, ilmu dan amal, rohani dan jasmani, tradisi dan kemajuan, menjaga persatuan, Islam sebagai rahmat bagi semesta. Pada masa K.H. Azhar Bashir, M.A. gagasan dan pembaruan tentang pemikiran, karya, gerakan, dan kontribusi tokoh dalam membangun peradaban, gagasan utama, dan pemikiran pembaruan. Beliau dikenal sebagai ulama intelektual yang moderat, rasional, dan kontekstual, menempatkan jalan tengah antara tekstualisme kaku dan liberalisme tanpa batas. 1. Tajdid dan ijtihad terbuka. 2. Hukum Islam yang relevan dan berkeadilan. 3. Spiritualitas yang seimbang. 3. Spiritualitas yang seimbang. 5. Peradaban Islam berbasis ilmu. Karya utama, beliau menulis puluhan buku dan artikel, antara lain refleksi atas persoalan keislaman filsafat, hukum, politik, ekonomi, hukum perkawinan Islam dan hukum waris Islam, garis-garis besar, ekonomi Islam, falsafah ibadah dalam Islam, negara dan pemerintahan dalam Islam, 3 mazhab Mu'tazilah, fikih dan pranata sosial di Indonesia. Gerakan 1. Muhammadiyah, transisi, 2. Pemurnian, akidah, 3. Kerjasama lintas pihak, 4. Ekonomi, syariah, 5. Pendidikan, kontribusi dalam membangun peradaban Islam, landasan hukum, model ulama baru, penyatuan umat, jalan tengah. Pada masa K.H. Azhar Bashir, M.A. dampak pemikiran, pengaruh tokoh tersebut terhadap perkembangan Islam hingga masa kini, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dampak di tingkat nasional, 1. Pembaruan hukum Islam dan sistem hukum nasional. 2. Penguatan organisasi dan kehidupan beragama. 3. Pendidikan dan ekonomi syariah. 4. Peran. Dampak di tingkat internasional, anggota tetap Akademi Fikih Islam, Organisasi Konferensi Islam (OKI), mewakili Indonesia, pemikirannya diakui dunia Islam dan mendapat penghargaan resmi di hadapan pemimpin negara OKI. Kajian hukum waris dan perbandingan hukumnya diakui secara global. Dikutip dalam studi hukum Islam di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropa. Nilai-nilai kepemimpinan, akhlak, keilmuan, dan semangat perjuangan di masa K.H. Azhar Bashir, M.A. yang dapat diteladani oleh mahasiswa. Kepemimpinan berbasis ilmu dan argumen kuat, bukan sekadar jabatan, tegas, namun santun, terbuka pada perbedaan pandangan, sederhana, dan amanah, mengutamakan kemaslahatan bersama, menyatukan prinsip agama dan kebangsaan, akhlak, rendah hati, meski berilmu tinggi, mudah didekati, seimbang antara ilmu dan adab, jujur dan konsisten, toleran, menjaga kerukunan tanpa kehilangan prinsip, ikhlas melayani, keilmuan, berpikir kritis, dan kontekstual, bedakan prinsip tetap dan yang berubah sesuai zaman, mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu, saling melengkapi, belajar seumur hidup, produktif menulis dan mengabdi, ilmu untuk solusi nyata, bukan sekadar teori, semangat perjuangan, pantang menyerah, meniti karir dari posisi sederhana, konsisten melakukan pembaruan tanpa meninggalkan akar, berani menegakkan keadilan dan kebenaran, cinta tanah air, berkorban demi persatuan bangsa. Penerapan semangat K.H. Azhar Bashir bagi mahasiswa masa kini. Dalam hal belajar dan berilmu, jangan hanya mengejar nilai atau gelar, tapi jadikan ilmu sebagai pengabdian untuk memecahkan masalah nyata masyarakat. Dalam sikap dan pergaulan, tetap rendah hati meski berprestasi, jujur dan konsisten antara kata dalam kepemimpinan dan organisasi. Jadilah pemimpin yang berdasar ilmu dan argumen, bukan sekadar kekuasaan atau jabatan. Dalam menghadapi tantangan, pantang menyerah saat menghadapi kesulitan tugas, ujian, atau masalah hidup. Terus berusaha dan
pandangan mengenai pelajaran yang diperoleh, serta bagaimana semangat Keich Azhar Bashir, MA tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan mahasiswa saat ini. Dalam belajar, jangan puas hanya materi kelas. Cari kaitan jurusanmu dengan kebaikan dan kebutuhan masyarakat. Berani bertanya, mengkritisi informasi, tapi tetap sopan dan berpegang pada bukti dalam sikap sehari-hari. Tetap rendah hati meski berprestasi. Jujur dan selaras antara kata dan perbuatan. Hargai perbedaan pandangan, latar belakang, dan keyakinan demi kerukunan. Dalam menghadapi tantangan, pantang menyerah saat ada kesulitan tugas atau masalah hidup. Seimbangkan usaha dengan doa. Berani bicara kebenaran dan bela pihak yang lemah di lingkungan kampus maupun luar. Gunakan kemampuanmu untuk menjaga persatuan dan membangun kemajuan bangsa.